Gawat teman-teman, kemarin baru saja Pak Hashim itu bongkar program atau proyek konyol di Indonesia. Ada yang geruduk Pak Prabowo Subianto nih. Kira-kira siapa ya? Program konyol, banyak yang konyol ternyata. Itu adalah gagasan Pak Prabowo 18 tahun lalu. Halo sobat-sobat sudut pandang. Waduh, gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya, dan semoga selalu diberikan kesehatan. Seperti biasanya kalau barengan sama aku di sini, aku mau ngajakin kalian nih untuk mencari sesuatu hal menarik apa hari ini seputar dunia perpolitikan tanah air. Dan masih menyambung sama informasi yang pertama tadi, bener banget. Jadi kemarin itu baru saja kita dibuat terkejut gitu ya dengan statement dari Pak Hashim, adik dari Pak Prabowo Subianto, yang kemarin itu membocorkan kalau ternyata di Indonesia itu banyak proyek konyol, katanya seperti itu. Dan di samping itu, Pak Prabowo Subianto ini digeruduk oleh massa yang jumlahnya dibilang banyak juga nggak banyak, tapi ya menggeruduk lah, intinya seperti itu. Tapi soal apa nih? Apakah ada kaitannya dengan proyek konyol ini atau ada kaitannya dengan hal lain nih kira-kira? Coba yuk langsung aja kita tonton videonya berikut ini. Dan kita ada 10 orang. Puluhan mahasiswa IPB University mengkritik kinerja 100 hari kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Mereka menyampaikan orasinya di Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, pada Kamis 30 Januari 2025. Demo ini berlangsung hingga pukul 16.30 waktu Indonesia bagian Barat. Tulisan-tulisan kritik hingga ornamen-ornamen unik di bawah seraya menyuarakan aspirasinya. Salah satu orator mengatakan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat tidak pro-rakyat. Pengamanan juga dilakukan oleh pihak kepolisian. Polisi sempat memasang border kawat berduri, namun mahasiswa berhasil menjebolnya. Imbas demo mahasiswa, sejumlah jalan di Kota Bogor mengalami kemacetan, mulai dari Jalan Juanda sampai Jalan Jalak Harupat serta Simpang Air Mancur. Kendaraan yang melaju dari Jalan Juanda serta Simpang Air Mancur juga sempat tersendat. Tetap 100 hari kepemimpinan pasif Prabowo Gibran. Oh, ternyata digeruduk massa gara-gara mereka menilai Pak Prabowo Subianto ini programnya tidak pro rakyat, teman-teman. Ini masih ada kaitannya dengan 100 hari kerjanya Pak Prabowo dan juga Mas Gibran. Tidak pro rakyat yang gimana nih kira-kira? Coba kita telah satu-satu ya. Kayak programnya Pak Prabowo makan bergizi gratis juga untuk rakyat, ya kan? Terus habis itu kayak pembangunan itu juga untuk rakyat. Ini yang tidak pro yang mana ya? Yang mana teman-teman kira-kira? Apakah kalian bisa membantuku untuk menjawab ini semuanya? Atau jangan-jangan padahal tadi kukira ada hubungannya dengan proyek konyol yang sempat sebelumnya itu dibongkar oleh Pak Hashim. Program konyol, banyak yang konyol ternyata. Dengar dari dia pangkas. Ada program konyol. Program konyol dihapus, dipangkas. Nanti saya bisa cerita sama Pak Seti yang mana yang di sini. Ada ya, yang konyol-konyol itu. Banyak yang konyol ternyata. Pak Prabowo cerita sama saya dia berapa minggu dia periksa anggaran APBN. Oh, kayaknya memang sebelumnya itu Pak Hashim pernah membocorkan soal program konyol yang baru diketahui gitu ya setelah Pak Prabowo Subianto ini meminta kepada Menteri Keuangan untuk menelusuri lebih jauh lagi gitu ya, bahkan sampai yang terkecil pokoknya gitu loh, sampai yang terkecil, dan itu ditemukanlah ada beberapa hal atau program yang ini perlu untuk dipangkas gitu loh, tidak perlu sering-sering seperti ini. Contoh salah satunya itu kunjungan gitu ya, itu dipangkas dananya, terus ATK juga dipangkas dananya. Pokoknya hal-hal yang dirasa ini tuh bisa kok diminimalisir dananya gitu loh, tapi terlalu besar dana yang digelontorkan di sana, seperti itu teman-teman. Yang kemudian yang dibocorkan oleh Pak Hashim ini ada lagi, nggak cuma sampai di situ aja, itu soal makan bergizi gratis. Ini hal yang bikin para anak abah nih seneng pastinya, karena Pak Hashim atau adiknya Pak Prabowo ini mengatakan kalau makan bergizi gratis sudah dikenalkan sejak eranya Pak Anies Baswedan selama menjadi gubernur. Ya, waktu itu terus ada orang yang melanjutkan gitu ya, katanya Pak Anies ini menyerahkan
pengelolaan makan bergizi gratis ke komite. Yang belanjanya dan masaknya itu adalah para orang tua. Berarti ini sama dengan idenya Pak Ahok gitu ya. Ketika Pak Ahok ini ditanya gitu gimana caranya biar nggak ribet lah gitu makan bergizi gratis. Karena kalau beberapa orang ya melihat gitu apa yang disusun oleh Pak Prabowo Subianto, kayak contoh makan disediakan oleh pemerintah itu dirasanya ribet gitu loh. Ribet belum nanti orangnya yang masak, belum lagi nanti yang nganter kayak gitu. Ini sama kalau tadi aku membaca ya, berarti ini sama pelaksanaannya kayak di eranya Pak Anies. Nah, tapi teman-teman, ketika para anak abah ini sudah terlanjur seneng gitu ya, sudah terlanjur seneng beneran. Soalnya di kolom komentar kayak gini, panggil saya fanatik atau apalah gitu, katanya seperti itu. Kemudian, call me anak abah, tuh yang belum sebelumnya ini sembunyi-sembunyi sekarang sudah terang-terangan gitu. Panggil saya anak abah gitu. Udah sebangga itu ketika melihat ada informasi ini. Padahal ada hal yang dipertimbangkan oleh Pak Prabowo. Kenapa Pak Prabowo tidak menggunakan cara ini, cara yang mungkin digunakan oleh abah ini gitu ya, oleh Pak Anies ini selama menjadi gubernur dengan cara memberikan uangnya kepada orang tua, yaitu karena multiplier effect. Mungkin kalau uangnya ini langsung dikasihkan ke orang tua ya oke lah gitu, orang tua akan memasakkan untuk anak dan sudah selesai seperti itu. Tapi apakah ada jaminan uang itu benar-benar akan menjadi masakan untuk anak gitu ya? Atau yang kayak gimana? Bukan kok di sini aku menilai orang tua itu tidak tanggung jawab, bukan ya. Cuma ya biasa kebutuhan orang tua itu kan banyak. Gak cuma soal makan anak aja gitu loh. Biasanya itu emak-emak suka ya pakai uang yang ada dulu lah buat nalangin yang ini biasanya seperti itu. Makanya itu jadi pertimbangan juga kenapa Pak Prabowo memilih untuk ribet di awal, kayak membangun ini semuanya untuk anak-anak Indonesia. Seperti itu teman-teman. Program makanan gizi gratis MBG itu adalah janji Pak Prabowo. Itu adalah gagasan Pak Prabowo 18 tahun lalu. Itu gagasan dilahirkan tahun 2006. Saya akan maju 2014 untuk minta mandat dari rakyat. Saya ingin memimpin perubahan Indonesia. Kita jamin anak-anak mereka harus cukup makan, harus cukup pangan, harus cukup sekolah. Dan saya percaya ini bisa kita lakukan. Luar biasa, kita bisa jadi negara yang hebat. Kita negara nanti yang akan disegani oleh bangsa-bangsa lain. Dan ini ada di depan mata kita. Bukan sesuatu yang susah. Tapi ini butuh. Apa-apaan nih pemerintah? Kok bisa pendidikan gak jadi prioritas utama? Wes, bawa santai kawan. Gak bisa dibiarin nih. Kenapa lu jadi tantrum? Iyalah, masa pendidikan cuma dijadiin program pendukung? Prioritas utamanya apa? Makan bergizi gratis. Lah kan emang bener. Bener apanya? Bener kan? Dari sejak kampanye, program utama mereka itu emang makan gratis. Iya, tapi pendidikan jangan jadi program pendukung juga dong. Harus jadi yang utama justru. Lu baca program-programnya nggak pas masa kampanye? Baca. Ada nggak di situ pendidikan jadi prioritas utama? Nggak ada. Ya udah mingkem. Telan aja mentah-mentah. Kualitas pemimpin itu menggambarkan kualitas masyarakatnya. Lebih tepatnya, pemilihnya. Apa-apaan nih pemerintah? Kok bisa pendidikan gak jadi... Sekarang saya paham kenapa Pak Prabowo ngotot banget untuk ngasih makan bergizi gratis untuk sumber daya manusia di Indonesia, terutama anak-anak yang benar-benar masa pertumbuhannya harus dikawal gizinya. Supaya tidak seperti ini. Seperti ini. Kenapa? Ya biasa kan, bagian wabah-wabah itu kalau mencerna sesuatu mesti separuh-separuh. Kan biasa banget tuh para wabah kalau mencerna sesuatu separuh-separuh kayak ininya ya. Nih, yang mereka goreng tentang prioritas utama dan prioritas pendukungnya doang. Tapi masalah sinkronisasi programnya nggak dibaca. Tuh lihat ada pro growth, pro employment, ada pro devisa. Di situ ditulisin pro growth.
daripada prioritas utama ini diharapkan untuk bisa membantu perkembangan entah itu secara ekonomi, ya kan, secara sumber daya manusianya juga, pro-employment-nya, karena dengan adanya program makan bergizi gratis itu bisa membuka lapangan pekerjaan baru. Begitu juga masalah ketahanan pangan kan. Kalau misalnya ketahanan pangan itu kita berhasil capai, maka harga-harganya bisa distabilkan. Ketahanan energi juga, supaya nggak terlalu banyak subsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk subsidi para wabah-wabah kan ya, nggak tahu terima kasih itu. Terus ditambah lagi kalau orang udah ada ketahanan pangan, untuk cari duit gampang, juga tempat tinggal, shelternya aman, jadi negara itu punya rakyat yang sejahtera gitu. Barulah dengan rakyat yang sejahtera, SDM-nya akan jauh lebih baik. Dengan prioritas pendukung ini, pendidikannya, jadi pemerintah nggak punya beban begitu banyak gitu loh ya. Jadi uangnya bisa digunakan untuk mengembangkan negara yang supaya ekonominya lebih maju, supaya Indonesia bisa jadi negara maju. Ya tapi mau gimana lagi ya, namanya ketemu wabah, sulit sih emang. Jadi intinya gini, dalam apapun kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu pasti akan ada pro dan kontranya. Udah bukan suatu hal yang aneh lagi gitu. Tapi yang harus kita pahami sebagai sumber daya manusia yang berkualitas, bahwa ketika kita melihat sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, kita lihat harus secara keseluruhan. Jangan cuma lihat parsial doang. Oh bahwa pemerintah tuh memprioritaskan makan bergizi dibandingkan pendidikan. Padahal kan pemerintah tidak sama sekali membuang tunjangan untuk pendidikan, tetap dijalankan semuanya. Jadi ya begitu juga masalah kesehatan. Buktinya nyatanya pemerintah masih tetap menjalankan yang namanya BPJS dan subsidi untuk BPJS bagi orang-orang yang nggak mampu. Ini adalah sebuah contoh ya. Kalau misalnya pemerintah itu nggak care lagi dan benar-benar nggak peduli sama program-program penunjang dan benar-benar mengesampingkan program-program tadi, pemerintah tuh nggak akan masih kasih yang namanya sekolah gratis. Pemerintah nggak akan masih kasih yang namanya beasiswa bagi siswa-siswa yang punya kapabilitas tinggi. Dan pemerintah juga nggak akan over yang namanya keluh. Seperti apa yang disampaikan oleh Pak Menteri Kesehatan, bahwa pemerintah akan kasih free medical check up buat masyarakatnya setiap ulang tahun masyarakatnya, untuk seluruh masyarakat Indonesia. Kan kalau kalian taruh seakan-akan pemerintah mengenyampingkan yang tadi, pemerintah tidak menjalankan hal yang tadi, ya jelas penting banget gitu makan bergizi doang, tapi pendidikan dan kesehatan dibuang. Tapi kan kenyataannya enggak. Dan lihat tadi lagi, secara keseluruhan ada sinkronisasi programnya yang bisa berdampak ke secara keseluruhan juga. Jadi tolonglah jangan framing terlalu jahat pada pemerintah, karena pemerintahan Anies hanya membangun satu puskesmas kelurahan, satu tok puskesmas kelurahan yang terbangun 5 tahun loh. Makin kebongkar kan pada akhirnya. Jadi Jakarta tuh memiliki 267 kelurahan. Dari 267 itu masih ada 15 yang belum memiliki puskesmas kelurahan. Yang terdekat Gambir, ya itulah pokoknya. Ya hanya jalan kaki aja nggak keringetan, belum terbangun puskes kelurahannya. Di sini, gitu loh. Statusnya apa? Nggak mencapai target, jauh dari target. Orang bangun 5 tahun masa nggak bisa. Guys, gue baru tahu ternyata ada program konyol di APBN dan Pak Prabowo ini langsung bongkar semuanya. Jadi ceritanya nih ya, pas ngecek APBN 2025, Pak Prabowo ini nemuin hal yang janggal gitu loh. Biasanya presiden cek anggaran sampai level 3 atau 4, tapi Pak Prabowo dia bongkar sampai ke level 9. Dari situ ketahuan ada anggaran yang sebenarnya bisa dihemat teman-teman. Contohnya aja misalkan kayak biaya kunjungan kerja ke daerah atau ke luar negeri. Bahkan ada program-program yang menurut Hasyim, adik Pak Prabowo itu konyol banget dan tanpa ragu langsung dipangkas habis-habisan. Nggak cuma itu aja, Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani juga udah keluarin surat edaran buat motong anggaran. Ada 16 pos belanja yang kena. Salah satunya alat tulis kantor yang dipangkas sampai 90%. Ini gila gak tuh? Kalau APBN udah dibersihin kayak gini ya dari anggaran nggak penting. Kira-kira duitnya bakal dialokasikan kemana ya? Pembangunan kah? Subsidi kah? Atau yang lain? Coba deh, share pendapat kalian. Yang mau makan siang siapa? Pak Prabowo muncul aja pidato ngomong bahwa mohon maaf, janji yang saya janjikan itu tidak bisa saya laksanakan. Diolok, dihina, dihujat, difitnah. Sisa hidup saya ingin berbuat yang baik, itu saja. Ya jadi orang mau hina, mau olok-olok, ya monggo silahkan. Saya tidak mau jawab, saya tidak mau layani, dan saya tidak mau balas. Nah istilahnya siapa sih yang suka diolok? Siapa? Tapi sudahlah. Ada hal-hal lebih penting di dunia ini, di hidup ini. Ya. Rakyat kita banyak menderita lebih daripada sekedar saya diolok-olok itu kan.
nggak sakit. Muna Rusdiana, warga Bungursari, Kota Tasikmalaya harus mengubur mimpinya. Keuntungan berlimpah dari ikut serta dalam penyediaan program makan bergizi gratis yang digagas Presiden Prabowo Subianto sirna. Padahal Muna telah menyiapkan segala prasarana pendukung mulai dari kantor hingga dapur. Saya udah ngedain kompor di sini kan, dapurnya komplit, udah ada exhaustnya juga, semua exhaustnya jalan semua. Oh gitu ya. Muna hanyalah satu dari sejumlah korban. Ia tertipu oleh pengajuan dari kelompok bernama Jakwir yang ternyata adalah fiktif. Mengaku tergiur karena penipu mencatut nama Mayor Teddy, dirinya rela merogoh kocek jutaan rupiah. Katanya harus bayar dulu uang yang 5 juta buat masuk katanya, kursi duduk lah istilahnya. Oh gitu. Yang 3,5 juta untuk halal. Nah kebetulan kemarin itu tuh sebenarnya pertemuan kedua. Yang pertemuan pertama saya nggak ikut, pas pertemuan kedua saya ikut, jadi harus membayar di 8,5 juta. Nah, kalau udah bangunan mah di angka 300-an sih Pak. 300-an. Iya, karena dengan programnya dia gitu menjanjikan keuntungannya sekian gitu kan, manis-manis dulu lah. Iya. Kita ini pasti dapat pokoknya gini gitu kan. Semua diomongin dari mulai dia bawa-bawa sebenarnya ini Jakarta dari mana gitu kan. Jakwir. Ini instruksi langsung katanya, instruksi langsung dari Pak Mayor Teddy. Sementara itu di Pasuruan, Jawa Timur, seorang anggota TNI merekam kegiatan bimbingan teknis sebuah komunitas yang bekerja sama dengan UMKM Pasuruan di sebuah rumah makan di Desa Jeruk, Kecamatan Kraton, Kamis lalu. Bimtek ini belakangan diketahui ilegal. Tujuannya menjaring pelaku UMKM ikut serta dalam menyuplai program MBG. Peserta dimintai uang Rp600.000 hingga Rp1,4 juta untuk mendapat jatah program kerjasama. Anggota TNI yang sudah mengendus gelagat tidak baik langsung mengambil alih acara. 5 orang akhirnya diringkus. 5-nya kemudian dilimpahkan ke Mapolres Pasuruan Kota. Tolong dong Mulyono, ini peliharanya dikondisikan pada PA semua. Heran deh, kalian tuh pada sekolah nggak? Teruntuk abah dan emak, please ya tolong anak-anaknya dikondisikan, disuruh move on ya, harus dipahamin. Move on, waktu udah berganti gitu ya. Ngatain orang lain PA, tapi sebenarnya gue bingung yang PA itu siapa? Karena gini, tadi menyinggung masalah handphone, seharusnya handphone itu bisa digunakan dengan baik gitu kan. Di dalam handphone ada software yang punya search engine, bisa cari informasi, tinggal ketik Presiden Indonesia saat ini muncul Mulyono atau Bapak Prabowo Subianto nih. Pahamin ya. Kalau memang ada kebijakan dari Bapak Prabowo Subianto ataupun jajaran pemerintah yang ada di dalam kabinetnya Pak Prabowo Subianto, ya sampaikan kritik, tapi bukan hujatan. Kritik itu tujuannya untuk bisa membangun kesalahan yang dibuat oleh pemerintah itu supaya bisa dikoreksi untuk bisa jauh lebih baik lagi, bukan sekedar ngehujat atau ngata-ngatain. Nah, kan kelihatan kan siapa yang sebenarnya jauh lebih PA. Oke. Jadi kita sudah mendengarkan informasi itu tadi teman-teman ya. Ada yang membocorkan, Kak Hashim tadi yang membocorkan program-program konyol gitu. Kemudian kita melihat gitu ada program MBG yang seringkali diremehkan, kemudian mulai ada titik terang soal itu. Apalagi tadi katanya program ini sudah mulai ada di eranya Pak Anies Baswedan, sempat ngebuat anak abah ini pastinya happy sampai-sampai pengen disebut sebagai anak abah, tahu-taunya kinerjanya si abahnya itu ya tidak sesempurna itulah ya gitu. Terus kemudian dia tadi ada kabar yang kurang baik teman-teman. Jadi di balik program MBG ini yang menjadi program utamanya dari Pak Prabowo Subianto, kemudian lagi dan lagi ada oknum gitu ya yang mengatasnamakan program ini, mencatut namanya Mayor Teddy untuk menarik targetnya, menarik korban untuk mendapatkan keuntungan seperti itu. Bahkan tadi sampai ada gara-gara mencatut namanya Mayor Teddy ya, itu tadi sampai rugi uang jutaan tadi teman-teman. Semoga ini kedepannya tidak ada hal-hal semacam ini lagi ya teman-teman, karena ini tuh program yang tujuannya baik, jadi jangan sampai ini dikotori dengan hal-hal semacam itu gitu. Gimana nih kalau pendapat dari kalian semuanya? Yuk langsung aja tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan terima kasih banyak untuk sobat-sobatku semuanya yang sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku Jub pamit undur diri. Sampai jumpa dan terima kasih.